Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Bunga Channel 99. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat, dipanjangkan rezekinya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat anggrek bagi pemula, dan kita akan mengenal lebih dekat tentang bunga anggrek. Kita akan mengenal lebih dekat anggrek berdasarkan tempat tumbuh, berdasarkan tipe pertumbuhan, berdasarkan cara merawatnya, dan hama pada tumbuhan anggrek, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas tuntas ya teman-teman. Secara umum, bunga anggrek adalah bunga hias yang mempunyai bentuk dan warna bunga yang indah. Dan keindahan ini menjadi alasan bagi pecinta bunga ya untuk mengkoleksinya. Bukan hanya memiliki bentuk dan warna yang indah, cara menanam anggrek pun tidak begitu sulit ya teman-teman. Anggrek mempunyai nama latin Orchidaceae. Dia kebanyakan tumbuh sebagai epifit ya teman-teman. Karena keindahannya ini, nama latin Orchidaceae dijadikan nama kereta api Indonesia, yaitu Argo Bromo Anggrek. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut membahas tentang klasifikasi tanaman anggrek, teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Kemudian tekan like, komen, dan share jika dirasa video saya bermanfaat buat teman-teman. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin. Kita lanjut cara merawat anggrek bagi pemula ya teman-teman. Pada umumnya, tumbuhan anggrek tidak membutuhkan sinar matahari penuh. Karena tidak memerlukan matahari penuh, maka anggrek membutuhkan tempat atau naungan untuk menumpang hidup. Tempat hidup tanaman anggrek bisa berupa pohon atau paranet. Kita mulai dari perawatan yang pertama, yaitu penyiraman. Waktu yang disarankan untuk menyiram tumbuhan adalah pagi hari ya teman-teman, atau sore hari sekitar jam 4. Cara menyiram pun sebaiknya diarahkan ke akar dan menggunakan air yang bersih. Perawatan yang kedua yaitu pemupukan. Pemupukan yang baik akan membuat anggrek bertahan hidup lebih lama ya teman-teman. Pemupukan yang teratur dapat memberikan makanan dan nutrisi yang baik kepada anggrek. Ketika memberikan pupuk pada tumbuhan anggrek, sebaiknya pupuk dilarutkan dengan air, kemudian disiram secara perlahan, agar memudahkan tumbuhan anggrek memproses makanannya. Perawatan yang ketiga yaitu penempatan atau pemindahan pot ya teman-teman. Hal pertama yang kita perhatikan ketika memindahkan bunga anggrek dari pot satu ke pot yang lain adalah membersihkan alat potong dengan alkohol dan membakarnya supaya dia steril. Kemudian perawatan yang keempat, kita harus memperhatikan sirkulasi udara. Sirkulasi udara atau hembusan angin yang baik dapat mempengaruhi kualitas tumbuhan anggrek. Fungsi dari sirkulasi udara terhadap anggrek adalah meratakan temperatur dan kelembapan ya teman-teman. Jika kelembapannya baik, akan menjadikan anggrek tumbuh maksimal. Perawatan yang kelima adalah pemberantasan hama dan penyakit. Dalam merawat anggrek, sangat penting kita memperhatikan cara mencegah hama. Dengan mencegah hama akan membuat anggrek tumbuh maksimal dan tidak sakit. Pencegahan ini dilakukan dengan cara penyemprotan pemberantas hama ya teman, seperti Basudin 60 EC, Diamikron, dan lain-lain. Penyemprotan dilakukan seminggu sekali secara teratur. Selain itu, bukan hanya hama, tumbuhan anggrek bisa juga terkena jamur. Sebaiknya kita menyemprotkan pemberantas jamur
seminggu sekali juga agar anggrek tumbuh sehat. Pemberantas jamur yang dapat kita gunakan yaitu Benlante dan Ditane. Nah, itulah tadi teman, perawatan anggrek yang cukup sederhana bagi pemula. Kita akan lanjut mengenal anggrek berdasarkan tipe pertumbuhan. Ada dua jenis yaitu monopodial dan simpodial. Anggrek monopodial merupakan golongan anggrek yang hanya mempunyai satu batang saja dan satu titik tumbuh ya teman-teman. Sedangkan bunganya pada anggrek golongan ini tumbuh dari ujung batang. Biasanya dia dikembangkan dengan cara stek batang dan stek biji. Contohnya anggrek vanda dan Phalaenopsis atau anggrek bulan. Yang kedua, simpodial. Pada kelompok anggrek simpodial ini titik tumbuhnya lebih dari satu. Tunas baru tampak seperti batang utama, sedangkan bunganya muncul di pucuk atau segi batang ya teman-teman. Tetapi terkadang ada yang tampak dari akar tinggal. Batang pada anggrek ini dapat menyimpan air, cadangan makanan, dan atau umbi semu. Contoh anggrek ini adalah anggrek Dendrobium dan Cattleya. Kita lanjut mengenal anggrek berdasarkan tempat tumbuhnya ya teman-teman. Yang pertama anggrek epifit, yang kedua anggrek terestrial, yang ketiga anggrek saprofit, dan keempat anggrek lithofit. Teman-teman, anggrek epifit tumbuh menumpang pada tumbuhan lain tetapi tidak bersifat parasit. Dia tidak mengambil sari makanan dari tanaman inang, dia hanya melekat pada tanaman inang. Anggrek yang termasuk jenis epifit ini adalah anggrek Dendrobium dan Phalaenopsis serta Oncidium. Selanjutnya anggrek terestrial. Dia adalah anggrek tanah yang merupakan kelompok anggrek yang tumbuh di tanah, baik di padang rumput kering maupun tanah yang sedikit basah. Termasuk anggrek terestrial adalah anggrek Vanda Spathoglottis aracis. Yang ketiga, anggrek saprofit. Anggrek ini biasanya membutuhkan sedikit cahaya matahari. Jenis ini tidak memiliki daun dan klorofil. Contoh anggrek saprofit adalah Goodyeara dan Calanthe. Yang terakhir atau yang keempat adalah jenis anggrek lithofit. Anggrek ini merupakan anggrek yang tumbuh pada batu-batuan atau tanah membatu. Dia mengambil makanan dari hujan, udara, dan humus. Dia biasanya tahan terhadap sinar matahari yang kuat. Contoh dari anggrek lithofit ini adalah Paphiopedilum. Nah, itulah tadi teman-teman sharing dari saya tentang cara merawat anggrek vanda agar dia tumbuh subur dan berbunga rimbun, dan mengenal jenis anggrek berdasarkan tipe pertumbuhan dan tempat tumbuhnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.